Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara yang lebih baik dalam menghadapi perilaku buruk anak. Sebelum kita memasuki materi inti, sebetulnya Bapak Ibu di sini mengalami yang namanya masa kecil, ya kan? Yeah. Pada waktu Bapak Ibu ini waktu kecil, ini tentunya Bapak Ibu mengalami yang namanya kesalahan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana atau sikap orang tua Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ketika waktu kecil melakukan kesalahan? Apa yang dilakukan oleh orang tua? Cepat ke Pak. Walah ya. Dulu diceplesin kan Pak. Diceplesin gitu Bang. Iya. Mungkin yang lain. Marah Pak orang tua, ngoceh-ngoceh. Ya. Kejem ibu ya Mbak. Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu yang lain, mungkin Mas Nanda mungkin barangkali ada. Kepu iya Pak, apa ya? Oh iya. Iya. Tapi tetap Galer. Gede. Baik Bapak Ibu, setelah saya mendengar cerita di masa kecil Bapak Ibu, mari kita coba satu permainan. Sekarang coba tangan di atas semua seperti ini ya posisinya. Nah ya, seperti ini. Kasih uang Pak. Oh tidak. Nakal ini. Kita membayangkan, ya kan? Membayangkan ada setumpuk pasir di atas tangan kita masing-masing. Pasir itu prosesnya kita genggam perlahan-lahan, tambah lama, tambah erat genggamannya, seperti itu ya. Tapi merem dulu Ibu sebelum dilakukan ini. Pak. Monggo 1, 2, 3. Ya, semakin erat lagi Bu genggamannya. Tambah erat lagi. Ya sudah selesai Bu, bisa dibuka genggamannya. Nah, dari permainan tadi, apa yang Ibu rasakan ketika pasir itu semakin lama genggamannya semakin erat? Sakit ya Pak? Sakit. Sakit. Mbak Lia, pasirnya habis nih Pak. habis nggih. Oh, semakin lama setelah tambah erat lagi malah tambah habis gitu. Dari permainan tadi kita atau Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa anak yang dilahirkan dengan segala kebaikannya. Jadi ibaratkan tadi pasir itu diibaratkan anak kita, dan tangan kita yang menggenggam itu adalah kekerasan yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh orang tua. Maka ketika anak kita diberlakukan lebih keras, diberlakukan keras, maka efeknya membuat anak kita akan semakin memberontak. Makin menjauh ngoten nggih Pak. Oke, makin menjauh, malah Tambah mangkel. tambah mangkel, seperti Ulang, itu. Jadi kesimpulannya seperti ini Bu. Semakin anak itu dikerasi, maka anak tersebut akan semakin berontak, seperti itu. Atau melakukan hal buruk itu termasuk atau merupakan cara mendapatkan perhatian dari orang tua.
atau bahkan menjadi hal yang wajar dilakukan oleh orang tua. Seperti itu. Lebih lengkapnya, mari Bapak Ibu perhatikan flipchart ini. Semua sudah ada di sini, nggih. Baik Bapak Ibu, tolong diperhatikan ya. Di sini di flipchart sesi 2 di sini tertulis dampak negatif kekerasan pada anak. Yang pertama adalah dampak fisik. Kalau kita melihat gambar di sini, ketika orang tua melakukan kekerasan terhadap anak, maka akibatnya seperti ini. Ya, wajah ya bonyok-bonyok, ya kan? Sampai banyak yang luka di sini ya. Ini adalah salah satu dari dampak fisik. Kemudian yang dibawa di sini adalah dampak non fisik. Yang pertama adalah anak sering pemarah, akan menjadi pemarah anaknya, Bu. Yang kedua adalah dampak dari non fisik di sini adalah agresif. Ada yang tahu agresif itu seperti apa, Ibu? Agresif. Ngamukan, Pak. Ngamukan, nggih. Teriak-teriak. Teriak-teriak. Nggih, seperti itu. Nyalaan ini. Penyalaan. Terus yang ketiga adalah tidak percaya diri. Ini lebih parahnya lagi ketika dalam proses belajar di sekolah. Ini kemudian yang keempat, yang terakhir adalah sulit konsentrasi belajar. Jadi kalau Bapak Ibu ini sering memarahi anaknya, maka salah satu dampaknya di sini anak tersebut akan sulit berkonsentrasi belajar. Maka anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Jadi hal-hal seperti ini tolong untuk diperhatikan lagi sama Bapak Ibu di rumah dalam hal mengasuh anak, supaya Bapak Ibu tidak melakukan hal-hal yang buruk tadi. Seperti itu. Alhamdulillah ini sudah di akhir sesi. Mungkin Bapak Ibu setelah pulang nanti bisa mempraktekkan di rumah bagaimana Bapak Ibu caranya bisa mengendalikan diri, kemudian menahan emosi ketika anak Bapak Ibu melakukan kesalahan di rumah. Mohon apa yang tadi saya sampaikan bisa dipraktikkan di rumah. Nggih, Bu? Nggih, seperti itu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, coba kita memasuki permainan. Wah, Bulia. Terus diapain? Indahnya. Semakin erat Bu genggamannya, Bu. Ya, tambah lagi. Coba tambah lagi. Tambah erat lagi maksudnya. Iya, tambah lagi. Tambah lagi. Mantap. Dan pribadi seperti Padahal pusing dia. Dia kalah. Oke, lumayan jadi Darby. Aku bayar sebelah cireng ya, Bu, Pak. Dia